Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang berinfak di jalan Allah. Mari kita simak video ini sampai selesai. Alhamdulillahi wasi'il fadli azimil imtinan, ahmaduhu ala in'amihi wa ashkuruhu ala ihsanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa usallimu ala nabiyhi wa mustafahu wa ataradda an alihi wa sahabatihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Berinfak di jalan Allah diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman seraya memerintahkan berinfak. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195. Allah memerintahkan berinfak di jalannya dan melarang tidak berinfak, karena hal itu akan berdampak pada dominasi dan kekuasaan musuh terhadap kaum muslimin. Karena itulah sikap tidak berinfak sama seperti menjatuhkan diri sendiri dalam kebinasaan. Na'udzubillah. Allah berfirman seraya mendorong untuk berinfak di jalannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sabah 39. Apapun infak yang diberikan seorang mukmin di jalan Allah, entah sedikit ataupun banyak, Allah berjanji akan menggantinya, dan bahkan dalam jumlah lebih banyak. Allah berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Al-Baqarah 272. Allah berjanji kepada orang yang menginfakkan harta di jalannya bahwa ia akan memberikan balasan secara penuh tanpa dikurangi sedikit pun. Ini adalah dorongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak di jalannya, seperti yang ia firmankan, "Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afa wa lahu ajrun karim." Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Al-Hadid ayat 11. Allah mencela dan menegur orang-orang yang tidak berinfak di jalannya. Allah berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard." Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Al-Hadid ayat 10. Rasulullah memerintahkan berinfak di jalan Allah melalui sabdanya, "Takutlah akan neraka meski dengan menginfakkan sebelah kurma." Muttafaqun alaih. Maksudnya, infakkanlah sesuatu agar dengannya kalian melindungi diri dari neraka, meski yang kalian infakkan sedikit, misalkan seperti kurma atau separuhnya. Beliau juga mendorong untuk berinfak di jalan Allah melalui sabdanya, "Tidak ada suatu hari yang dilalui seorang hamba, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berilah orang yang berinfak pengganti.' Yang lainnya berdoa, 'Ya Allah, berilah orang yang menahan hartanya kehancuran.'" Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku membalas infakmu." Muttafaqun alaih. Berinfaklah, niscaya infak kalian dibalas. Dan berilah pinjaman yang baik untuk Rabb kalian, yaitu pinjaman tanpa disertai mengungkit-ungkit pemberian atau riya ataupun sum'ah. Niscaya infak yang kalian berikan dibalas berlipat-lipat. Dengarkanlah firman Allah, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Al-Baqarah 261. 1 dirham dilipat gandakan hingga 700 dirham dan kadang lebih hingga mencapai 1000. Allah berfirman, Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Al-Baqarah 261. Yang hartanya halal dan baik serta terhindar dari campuran harta haram dan infak diberikan dengan niat baik, yaitu mencari ridha Allah tanpa diungkit-ungkit, juga tidak disertai riya ataupun sum'ah. Perhatikanlah firman Allah berikut ini, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Andaikan Allah melipat gandakan 1 dirham menjadi 1 juta dirham atau lebih, tentu tidak masalah, karena karunia-Nya luas dan tidak pernah menyempit sedikit pun, meski sebanyak apapun karunia yang Ia berikan. Firman-Nya Maha mengetahui, mengisyaratkan siapa yang pantas menerima balasan berlipat ganda dan siapa yang tidak pantas. Karena orang yang pantas menerima balasan berlipat ganda adalah orang yang hartanya halal dan murni. Saat berinfak ia tidak melirik kepada siapapun selain kepada Allah, sehingga tidak ada riya, sum'ah ataupun mengungkit-ungkit siapapun. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, mereka menyembelih seekor kambing, lalu Nabi bertanya, apa yang masih tersisa? Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa selain pundaknya. Beliau berkata, masih tersisa semuanya kecuali pundaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengarkanlah pula penuturan dan saudari Aisyah, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah bersabda, janganlah engkau menyimpan apa yang kau miliki tanpa engkau infakkan, sehingga Allah memutus sumber rezekimu. Riwayat lain menyebutkan, janganlah engkau perhitungan dalam berinfak, sehingga Allah perhitungan dalam memberikan rezeki kepadamu. Dan janganlah engkau menahan harta di dalam wadah, atau jangan mencegah berkelebihan hartamu, hingga tidak kau berikan kepada orang-orang fakir, sehingga Allah akan menahan karunia-Nya darimu. Muttafaqun alaih. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah menjadikan bagian dari kambing yang beliau infakkan di jalan Allah sebagai bagian yang tetap ada dan disimpan untuk pemiliknya. Dan perhatikan pula bagaimana beliau melarang Asma menghitung-hitung harta. Namun karena ia menghitung-hitung harta, akhirnya hartanya tidak diberkahi. Beliau juga melarang Asma menyimpan harta melebihi kebutuhan. Namun karena Asma menyimpan lebihan harta, Allah menahan karunia-Nya dan tidak Ia berikan kepadanya. Dengarkanlah Rasulullah bersabda, seraya menganjurkan berinfak, mengingatkan orang yang menyimpan lebihan harta dan tidak mencela orang yang menyimpan harta yang ia perlukan tanpa melebihi batas kebutuhan. Beliau bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kau memberikan lebihan harta, itu lebih baik bagimu, dan jika kau menyimpannya, itu buruk bagimu. Tidaklah tercela hidup ala kadarnya, mulailah memberikan nafkah kepada orang yang engkau tanggung, dan tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah bahawa harta adalah penopang amal, kerana Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamau warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. An-Nisa ayat 5. Harta menjadi penopang amal kerana jihad bergantung sepenuhnya kepada harta. Karena itulah setiap kali perintah jihad disebutkan di dalam Al-Quran, harta selalu disebut terlebih dahulu sebelum jiwa. Seperti firman-Nya berikut, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. As-Saff ayat 10-11. Allah mendahulukan harta sebelum jiwa melalui firman-Nya, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Infak di dalam jihad hanyalah satu di antara sekian pintu kebajikan. Karena itulah Allah dan Rasul-Nya menganjurkan berinfak, tidak seperti anjuran untuk amal-amal soleh lainnya. Karena kehidupan bertumpu pada harta, makanan, pakaian, obat-obatan, rumah, kendaraan, menuntut ilmu, hingga di bidang pertanian dan industri, semua ini merupakan pintu-pintu infak. Hanya saja jika infak tidak diatur dengan jelas, ditata dengan bijak dan dengan manajemen yang aman dan terpercaya, tidak akan dapat mewujudkan tujuan infak disyariatkan, yaitu menopang sendi-sendi kehidupan Islam secara bersih, mulia, dan bahkan menopang kebahagiaan dan kepemimpinan untuk menata umat manusia. Terakhir, Allah menyeru orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. As-Saff ayat 10-11. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wa huwal ghafurur rahim. Hamdan lillahi wa syukran wa huwa ahlul hamdi, ahmaduhu wa ashkuruh wa astaghfiruhu wa atubu ilaihi wa usalli wa usallimu ala nabiyhi wa khairatihi min khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'du. Dengarkanlah peringatan Allah terhadap hamba-hambanya agar jangan membatalkan sedekah-sedekah yang mereka berikan demi ketaatan kepada Allah dan demi mengharapkan pahala dari Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Al-Baqarah 264. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatsba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Al-Baqarah 263. Mengungkit-ungkit sedekah di hadapan si penerima sedekah dapat membatalkan pahala sedekah. Mengungkit-ungkit sedekah adalah berkata kepada orang yang diberi sedekah, aku telah memberimu. Ingatlah apa yang telah aku berikan kepadamu. Aku yang memberimu baju ini, atau kata-kata lain yang menyebut sedekah pada orang yang diberi sedekah. Sedangkan yang dimaksud menyakiti adalah bersikap semena-mena terhadap orang yang diberi sedekah dan menghinanya dengan kata-kata yang menyakitkan perasaan, mencoreng kehormatannya dan merendahkan harga diri serta kemuliaannya. Cara untuk menghindari sikap mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah adalah memanajemen sedekah. Caranya menyediakan kotak amal di masjid desa ataupun komplek perkotaan yang diletakkan di sekitar mihrab. Penduduk desa atau komplek di sekitar masjid diundang untuk berkumpul guna belajar Al-Quran dan sunnah dalam rentang waktu antara maghrib dan isya sepanjang tahun. Mereka diajak untuk mengeluarkan sedekah wajib dan sunnah yang selanjutnya diletakkan di kotak amal tersebut. Setelah itu panitia pengumpulan sedekah dan infak mendata siapa saja orang-orang fakir di komplek tersebut atau di tempat tersebut. Selanjutnya mereka diberi infak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, pakaian, hunian dan kendaraan. Inilah batas kecukupan yang disebut Nabi dalam doa beliau, ya Allah jadikanlah makanan keluarga Muhammad sekedarnya. Muttafaqun alaih, yaitu sekedar menutupi kebutuhan tanpa bermewah-mewahan atau berlebihan. Inilah cara untuk menghindari sikap mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah. Dengan demikian orang yang memberikan sedekah mendapatkan pahala. Pihak yang menerima sedekah tetap mulia dan tidak diperlakukan secara hina. Allah berfirman, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Al-Munafiqun ayat 8.
Panjatkanlah doa salawat dan salam untuk Nabi kita. Doakanlah keridhaan kepada para sahabat beliau. Mohonkanlah ampunan seluruh orang-orang mukmin. Memohonlah hidayah dan taufik untuk imam dan para pemimpin kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin warda Allahumma an alihi wa sahabatihi ajma'in waghfiril Allahumma lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wahdi wa aslih imamana wa wulata umurina wa aslih bihimul bilada wal ibada wansur bihim dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika wa ibadaka salihin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suman wala tada' fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.